Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah bab baru yang berjudul larutan penyangga. Pada video yang pertama ini, kita akan membahas mengenai komponen dan perhitungan larutan penyangga. Di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai cara kerja larutan penyangga dan juga fungsi dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita kenalan terlebih dahulu dengan larutan penyangga. Apa pengertian dari larutan penyangga? Di sini punya sebuah gambar. Ya, di sini adalah larutan penyangga atau buffer solution. Ya, di sini ada dua buah larutan A dan larutan B. Larutan A, pH awalnya adalah 3, lalu kemudian ditambahkan sedikit asam, sedikit air, dan sedikit basa. Ternyata pH-nya berubah drastis. Ketika ditambahkan sedikit asam, pH-nya sama dengan 1, ditambah sedikit basa, pH-nya 5,5, dan tidak berubah ketika ditambahi sedikit air. Kemudian untuk larutan B dengan pH awal 5, ketika ditambah sedikit asam, pH-nya 4,9, ditambah sedikit basa, pH-nya berubah menjadi 5,1, dan ketika ditambahkan sedikit air, pH tidak berubah. Ternyata larutan B dapat mempertahankan harga pH-nya. Nah, inilah yang disebut sebagai larutan penyangga atau buffer solution. Jadi, pengertian dari larutan penyangga sendiri adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH setelah ditambahkan sedikit asam, basa, atau air. Nah, ini juga sudah kita pelajari minggu lalu melalui praktikum secara virtual ya, mengenai larutan penyangga. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Kita akan bahas mengenai komponen dan cara pembuatan dari larutan penyangga. Larutan penyangga sendiri dibagi menjadi dua. Ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam, pH kurang dari 7, sedangkan larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa, pH lebih dari 7. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cara langsung. Cara langsung ini dengan cara mencampurkan larutan asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Di sini Miss contohkan yaitu CH3COOH dan CH3COONA atau asam asetat dengan garamnya natrium asetat. Nah, garamnya ini bisa bervariasi. Yang penting dia punya komponen basa konjugasinya, yaitu si CH3COO-. Nah, ini sudah kita bahas juga di pertemuan Gugamit minggu lalu. Kemudian, cara yang kedua adalah cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini mencampurkan larutan asam lemah secara berlebih dengan basa kuat. Di sini Miss contohkan CH3COH sebanyak 60 ml dicampurkan dengan NaOH sebanyak 30 ml. Jadi syaratnya larutan asam lemahnya itu harus berlebih. Jadi kalau di hidrolisis garam kita yang menjadi highlight adalah yang kuat ya, asam kuat maupun basa kuatnya. Nah, untuk larutan penyangga atau buffer solution ini yang menjadi highlight adalah asam lemah atau basa lemahnya, karena yang lemah ini adalah komponen utama dari larutan penyangga.
Kemudian di sini Miss punya sebuah contoh dari sistem larutan penyangga asam yang terdapat di sebuah minuman serbuk kemasan. Ya, di sini ada pengatur keasaman asam sitrat dan natrium sitrat. Nah, ini adalah contoh dari larutan penyangga asam yang dibuat secara langsung karena terdiri dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Oke, kita lanjut ke larutan penyangga basa dengan cara yang sama. Dengan dua cara juga, ada cara langsung dan cara tidak langsung. Kita bahas cara langsung terlebih dahulu. Untuk cara langsung sendiri mirip dengan larutan penyangga asam. Untuk larutan penyangga basa itu mencampurkan larutan basa lemah dan garam yang mengandung asam konjugasinya. Di sini Miss contohkan yaitu amonia dan amonium klorida. Ya, kemudian untuk cara tidak langsung di sini mencampurkan larutan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Di sini contohnya adalah amonia dan HCl. HCl-nya 30 mili yang sudah ada di dalam labu Erlenmeyer, kemudian 60 mili amonia. Nah, ini adalah cara tidak langsung. Kemudian kita akan bahas bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai pH larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Untuk rumus dari larutan penyangga asam adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Rumus pH masih sama ya, min log H+. Kemudian untuk rumus larutan penyangga basa, di sini OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Untuk pOH sama dengan min log OH- dan untuk mencari pH adalah 14 dikurang pOH. Nah, supaya lebih jelas dan kalian lebih paham, kita akan bahas contoh soal dari penggunaan rumus larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Yuk, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Sebanyak 1 liter larutan penyangga tersusun atas larutan HNO2 atau asam nitrit 0,2 molar dan kalsium nitrit CaNO2 2 kali 0,5 molar. Jika harga KaHNO2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4, tentukan pH larutan. Oke, kita tuliskan dulu komponennya. Di sini ada HNO2 0,2 molar dan CaNO2 2 kali 0,5 molar. Nah, terlihat dari sini bahwa ini adalah asam lemah dan ini adalah garamnya. Ya, berarti ini adalah cara pembuatan larutan penyangga asam dengan cara langsung. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Kita ionisasi terlebih dahulu untuk menentukan basa konjugasi dari asam lemah HNO2. CaNO2 2 kali itu menjadi Ca2+ ditambah dengan 2NO2-. Nah, hati-hati di sini ternyata basa konjugasinya mempunyai koefisien. Ya, jadi atau bisa kita lihat di sini ya. Nih, ada angka 2-nya. Nah, hati-hati. Nanti ini harus dikalikan dengan mol garamnya. Jadi, untuk rumusnya adalah tadi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikalikan dengan koefisien.
Oke, Ka-nya nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Untuk mol asamnya, oke, untuk molnya berarti 0,2 molar kalikan dengan 1 liter, berarti 0,2 mol. Sedangkan untuk mol garam, ini asam ya, untuk mol garamnya itu 0,5 molar kali 1 liter, yaitu 0,5 mol. Oke, di sini kita tuliskan ya, 0,2 molar dibagi 2 dikali 0,5, ini mol. Mol, ini juga mol. Nah, kenapa dikalikan 2? Karena di sini jumlah garamnya itu ada 2 ya, maka kalikan dengan 2. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,2 dibagi 2 kali 0,5, berarti 1 ya, 0,2 dibagi 1. Oke, nah ini berarti kita tinggal kalikan saja ya, 5 kali 10 pangkat min 4. Nah ini boleh kita jadikan 2 kali 10 pangkat min 1 ya, 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, 5 dikali 2 berarti 10 dikali 10 pangkat min 5, atau boleh kita tuliskan 10 pangkat min 4. Ini untuk H plusnya, berarti untuk nilai pH-nya itu sama dengan min log H plus ya, H plusnya adalah 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya sama dengan 4. Jadi pH larutan penyangga HNO2 dengan CaNO2 2 kali itu nilainya adalah 4. Untuk video yang pertama, Miss akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjut ke video yang kedua, akan membahas lebih lanjut mengenai contoh soal perhitungan pH larutan penyangga. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.